Bisa lihat layar semua ya, jelas ya? Ada silau nggak? Enggak. Nah sekarang kita akan belajar terkait dengan materi pada pembelajaran IPA. Coba bisa dilihat ke depan. Apa ini? Bisa dibaca? Apa menengal? Keanekaragaman hayati. Dah, sebelumnya keluarkan dulu, buka buku paketnya, cari bab 5-nya. Sudah? Buku paket sudah? Kemudian buku penunjangnya juga silakan dibuka ya. Temu. Nah, ini dia. Iya, betul ya. Ini khas daerah. Oke, seluruhnya tabel fokus. Fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Fokus. Oke, nah, jadi pada pembelajaran hari ini, anak-anak akan Pak ajak untuk belajar tentang berbagai jenis makhluk hidup yang ada di sekitar kita ya. Nah, sekarang anak sudah membawa enggak yang Pak suruh bawa pada minggu lalu? Sudah, mana? Sudah bawa buahnya? Oke, Kian mana Cok Suam? Mana? Oke, coba dari Kartika bawa buah apa tuh nak? Jeruk. Tahu nggak jenis jeruknya jeruk apa? Jeruk Bali. Yakin ini jeruk Bali? Hati? Pir. Jeruk. Mangga. Apel lagi. Alpukat. Apel. Nah, ada ternyata beberapa buah yang sama-sama apel, tapi kok beda warna ya? Apelnya siapa tuh ya? Nah, apelnya Tegar. Ini apel kan? Warnanya merah. Binsip mana ada apel tadi pinjam dulu nak? Mantri bawa apel apa? Apel merah muda. Ini apel merah, ini apel Fuji. Sama-sama apel kan? Tapi kok berbeda? Beda warna saja. Beda bentuk. Kemudian beda tempat hidupnya kata Deva. Oke, kita simpan dulu. Tadi ada juga yang bawa sama apel Fuji. Tadi ada yang bawa. Nah ini. Ini jeruk. Ini juga jeruk. Sama-sama jeruk kan? Ini buah apa? Jeruk. Ini buah. Tapi kok berbeda? Yang hijau adalah asam. Tahu dari mana ini asam? Karena warnanya. Kalau yang ini? Tahu dari mana? Kan belum nyicipin. Ya. Nah, kenapa bisa berbeda, Nana? Kok bisa ada jeruk yang warnanya kuning? Kok bisa ada jeruk yang warna hijau? Karena apa? Beda rasa. Kamu punya ya? Udah nanti. Kemudian, nah, pinjam dulu. Ini buah apa, Dik? Ah? Peor. Pir. Apel pir. Pinjam apel yang tadi. Apakah mereka adalah tanaman yang sama? Mirip apakah artinya sama? Tidak. Atau tidak tahu?
Tidak tahu. Nah, ini ada sih. Ini alpukat. Alpukat. Mirip loh bentuknya. Tapi apakah ini sama? Beda. Beda jenis? Ini bentuknya mirip. Oh, bentuknya beda, tapi mirip kan? Sama-sama melonjong ini dia. Hampir mirip. Kemudian, balik. Nah, ini yang dari tadi bikin Pak penasaran. Yang dulu ya, Pak. Ini pakai ngelujak, ini puas sekali. Ini apa? Mangga jenis apa? Tahu nggak jenisnya? Mangga apa? Oh, mangga Brazil. Kok tahu? Jualan ya? Oke, mangga Brazil. Oke, ini baru satu mangga loh segini bisa naik setengah kilo nih. Ya kalau kita beli 2. Hah? Manis nggak? Tidak tahu. Kecil ya. Nah, kenapa Nana minta bawa buah? Ya, apakah buah-buah yang kalian bawa ini semuanya sama jenisnya? Beda. Tapi ada yang sama. Deva bawa buah yang sama dengan Andi. Bawa buah yang sama dengan Tegar. Tapi ada perbedaan di dalamnya. Ya, kemudian tadi jeruk yang dibawa sama Kartika mirip dengan jeruk yang dibawa sama Darmadi. Isinya pasti sama bentuknya, tetapi beda dari warna, rasa. Kenapa bisa berbeda? Pada hari ini kita akan belajar tentang itu anak-anak ya. Jadi anak-anak bisa melihat pada layar, ini namanya layar PID. PID. Jangan dibalik-balik ya. PID, papan interaktif digital. Apa namanya? Papan interaktif digital. Ya, jadi kalau biasanya kita pakainya LCD proyektor, tuh, kita begitu ya. Nah, yuk, depan. Yuk, jangan tanya serius. Yuk. Boleh bercanda? Indonesia tanah airku, tanah tumpah di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Fokus. Jadi kita akan mengenal apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayat. Ya, sudah siap belajar? Sudah. Oke, kita lanjutkan. Nah, coba lihat ke depan. Siapa yang suka buah mangga? Suka. Mangga apa? Mangga madu. Nekian. Semua merek mangga kamu suka. Nah, coba lihat sekarang di PID-nya. Ya, pada tampilkan 3 gambar jenis mangga yang berbeda-beda. Kalau yang pertama kira-kira ini mangga apa? Madu. Mangga madu. Tahu dari mana? Karena isi madu. Enggak, kalau dilihat dari gambar, dari mana kalian tahu kok yang ini bisa dibilang madu? Hah? Mangga madu identik memiliki apanya ini? Seperti bagian madunya ya. Kuning-kuning inilah yang menandakan bahwa dia berjenis mangga madu. Kalau yang kedua, beda enggak warnanya? Beda, mereka beda jenis. Kalau yang ini mangga apa? Nah, mereka sama-sama jenis mangga, tapi kenapa bisa berbeda? Apa bedanya? Coba amati ke depan. Berbeda dari segi bentuk, ya. Kemudian berbeda dari segi warna dagingnya. Rasanya juga berbeda. Dari ketiga mangga ini, Pak paling senang mangga yang ini. Ya, harum manis. Jadi
Jadi yang manisnya dari ujung sampai ke ujung ketika dia sudah matang sempurna. Ah, manis. Nah makanya Pak juga penasaran sama mangganya Aprila nih. Ya, ntar buka ya. Segini gedenya. Sekepalanya Kirana loh. Aprila. Gede sekali. Oke, kita akan lanjut lagi anak-anak. Nah, coba dibaca ke depan dan diskusikan. Apa terjadi? Gimana deh Pak? Kalau semuanya harimau, oke. Kalau di bayangan Deva semua makhluk hidup berupa harimau semua. Nah, satu-satu. Harimau semua. Harimau makanannya apa? Daging apa? Daging apa? Wagyu. Emangnya ada? Kalau di alam liar daging apa yang dimakan? Hewan lain. Nah, bayangkan sekarang di alam liar semua harimau. Nah, nggak bisa kan? Ya, kalau semua menjadi harimau nggak akan bisa. Bayangkan semua manusia. Berarti manusianya makan apa dong? Daging manusia. Nggak bisa ya. Nah, yang akan terjadi anak, jika di bumi ini semua makhluk hidupnya itu sama, ya, dan sifat dan karakternya sama, yang terjadi adalah ketidakseimbangan ekosistem. Coba anak lihat di belakang, ya. Itu adalah gambar hewan buas dan di sana ada gambar hewan peliharaan, ya. Kalau semuanya satu jenis yang sama, keken dan denekel, semua tidak akan bisa berjalan dengan baik karena ada produsen, konsumen, dan penguraya dalam tata urutan makhluk hidup. Nah, itu yang akan terjadi anak-anak. Next lagi. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada itulah yang disebut dengan keanekaragaman hayati. Silakan coba dibaca dulu. Jelaskan dulu ya. Jadi keanekaragaman hayati itu adalah berbagai jenis variasi. Kalian bisa lihat di poster sebelah kanan itu hewan-hewan buas dan poster sebelah kiri itu ada hewan-hewan peliharaan. Ya, di muka bumi ini semua itu berbeda. Tidak ada makhluk hidup yang sama. Bahkan orang kembar pun memiliki perbedaan. Ada yang punya saudara kembar di sini? Ya, orang kembar walaupun dia lahirnya barengan, pasti ada perbedaannya. Entah perbedaan sifat, tanda lahir, karakter, ya. Dan itu juga berlangsung pada makhluk hidup lainnya, bukan hanya hewan. Tumbuhan pun juga sama. Nah, jadi pengertian keanekaragaman hayati itu adalah variasi. Fokus dulu deh, Pak. Ada lain-lain nanti di video kamu lain-lain kelihatan juga. Ya. Jadi keanekaragaman hayati adalah variasi. Variasi apa? Makhluk hidup yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, variasi berdasarkan tingkat genetik. Pak. Ya, yang pertama apa Pak bilang? Kan lain-lain. Jangan seperti itu ya. Boleh ketika belajar wajib fokus. Nanti kamu ketinggalan. Yang pertama ada tingkat genetik. Genetik inilah yang menyebabkan kenapa muka kamu mirip dengan bapak atau ibumu. Muka kamu mirip dengan saudara kamu. Ya, karena ada genetik faktor keturunan. Yang kedua, ada spesies. Nah, ini di hewan dan tumbuhan nanti. Kemudian yang terakhir ada ekosistem berdasarkan tempat tinggalnya. Kenapa? Karena ada faktor keturunan dan lingkungan. Ya, inilah yang akan kita pelajari pada bab 5 ipasnya ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, coba lihat ke depan. Ada serupa, tapi tak sama. Tahu maksudnya? Dia mirip, tapi sebenarnya mereka berbeda.
bukan makhluk hidup yang sama. Sama seperti tadi, jeruk yang dibawa Kartika sama jeruk yang dibawa Darmadi, walaupun sama-sama jeruk ada perbedaannya. Nah, serupa tapi tak sama. Coba dilihat dulu gambar apa nih? Apa? Gambar apa? Keduanya kata? Ya. Oh, beda spesies katanya. Nah, ini berbeda. Ya, kata dengan kodok. Ya, yang mana kata? Yang mana? Siapa yang berani tunjuk depan? Oke, coba Darmadi neken kata Dar. Yang mana? Depa. Oh, yang bawah kata. Berarti yang atas? Kodok. Play kan bahasa Bali nih. Ada yang punya pendapat lain? Sama. Oke. Mereka sekilas mirip, ya, tapi mereka tidak sama. Ya, ini adalah kata dengan kodok. Yang di bawah ini, yang sering anak-anak lihat di kolam Saraswati, itu adalah kodok. Ya, kodok. Kalau yang ini pernah ada di ruang kelas, ya, ini namanya kata. Kata dengan kodok itu berbeda. Deva, kenapa Deva? Kenapa? Di rumahmu ada yang mana? Keduanya? Yang mana? Kata. Sekarang coba, siapa yang bisa membedakan? Apa beda mereka? Coba mati, oleh malu, singaknya malu berapa? Oh, beda nih. Warna lagi. Nama sudah jelas. Apa? Tempat tinggal, betul ya. Dari tempat tinggalnya. Apalagi? Ukuran, berarti bentuknya ya. Sifatnya. Lagi? Kaki, oke. Kita bedah bareng-bareng ya. Kata dan kodok ini mereka masih mirip tapi tidak sama. Apa perbedaannya? Perhatikan dulu. Yang pertama, kalau kodok dilihat dari bentuk tubuhnya, yang mana lebih besar? Kodok lebih besar ya. Dilihat dari kulitnya. Nah, ini Pak zoom dulu. Dah, ini adalah kodok. Ya, ketika hujan, pernah dengar suara? Nah, ini yang berbunyi, anak-anak. Ini yang membunyi. Bahasa Balinya apa? Dong. Nah. Kemudian dilihat dari tubuhnya dia lebih besar. Kulitnya bagaimana? Besar. Ya, kalian bisa lihat teksturnya. Karena tubuhnya besar, dia tidak bisa melompat jauh. Ya, lompatnya itu hanya pendek, tidak bisa lompat jauh ya. Kedua, dilihat dari tempat tinggalnya. Tempat tinggal dari kodok ini biasanya di tempat yang berair. Makanya kalau kalian melihat di apa namanya itu, di kolam Saraswati itu ada, ya, itu kodok namanya. Sedangkan kalau yang ini namanya kata. Bahasa Balinya apa? Emplengan ya. Apa bedanya dengan saudaranya yang tadi? Kalau dia, si kata ini badannya cenderung lebih ramping. Tahu ramping? Apa ramping itu? Ya, lebih kurus. Ya, kemudian apa lagi? Tubuhnya lebih kecil, betul, lihat lebih tipis. Tapi dia memiliki kaki yang lebih panjang, sehingga kalau dia lompat lebih tinggi. Ya, tempat tinggalnya biasanya di daun-daunan, di pepohonan. Oh, di rumahnya Deva. Oh, berarti di rumahnya Deva habitatnya.
Kemudian apa lagi bedanya? Dari cara atau bentuk telurnya berbeda. Mungkin Anda pernah lihat ya. Sekarang lihat dulu ke depan. Nggak pernah lihat, Pak. Sekarang Pak, tunjukkan. Siapa Pak yang cowok? Bukan. Pak, beda kelamin kan itu, Pak. Eva, fokus dulu. Ya, ini telur kodok. Siapa pernah lihat di? Iya, yang putih-putih di situ hitam-hitam tuh. Itu telur kodok. Kalau dia menetas berubah jadi berudu. Sedangkan telur katak, enggak, yang pink itu bukan katak punya. Itu keong. Nih. Siapa pernah lihat di patung Saraswati ada yang bisa-bisa tuh? Itu telur ya. Bukan, itu bukan muntahan, itu adalah telur dari katak. Jadi katak menyimpan telurnya biasanya di atas air. Jadi ketika menetas, berudunya akan jatuh ke bawah. Fungsinya apa? Supaya menghindarkan telurnya dimangsa oleh predator lain. Ya, kayak gini dia. Ini pernah lihat nggak di Saraswati? Ya, itu telur katak. Ya, itu bedanya. Jadi apakah katak dengan kodok sama? Melena. Ya, beda. Kita cari lagi. Tawon sama apa tuh? Tawon sama lebah. Tawon sama lebah. Nah, yang kedua ini apa nih? Lebah. Lebah dan tawon. Lebah sama Tawon. anehnya lebah. Di bawah. Ini lebah, ini tawon. Apakah mereka terlihat sama? Beda. Sekilas sama. Ya, tapi ada perbedaannya. Lebih kecil. Yang mana lebih kecil? Lebah. Iya. Kalau lebah dari segi bentuk dia lebih ramping ya. Sedangkan si tawon lebih besar, ganas, betul sekali. Tapi mereka sama-sama bisa menyengat. Perbedaannya. Tapi kalau tawon memang bisa berkali-kali, kalau lebah nggak bisa. Tepuk tangan untuk Deva. Ya. Kalau lebah sekali dia menyengat orang, Langsung mati. dia akan mati. Kenapa? Betul. Sengat di ujung bawahnya ini nyambung dengan ususnya. Nyambung. Ya, nyambung dengan ususnya. Jadi sehingga ketika dia nyengat orang dan dilepas, isi perutnya akan ikut keluar. Maka dia akan langsung mati. Sedangkan tawon dia tidak, dia bisa menyengat berkali-kali. Ya, perbedaannya itu. Yang kedua dari segi makanan. Kalau lebah dia makannya berupa nektar ya, serbuk sari bunga itu loh yang ada dalam bunga. Sedangkan kalau tawon serangga, makan ulat. Ya. Nah, betul. Beda sarangnya. Coba lihat di ujung tuh. Itu sarang tawon. Oh, tuh ada tawon yang kita bahas. Tawon sini. Ya, jadi kita sedang membahas tentang dia ada di sana. Sedangkan kalau lebah sarangnya besar, dalamnya isi. Ya, sekarang udah tahu ya, lebah dengan tawon itu berbeda, tapi dia mirip. Nah, ini apa nih? Kura-kura sama anengken kura-kura. Yang atas apa bedanya? Siapa yang bisa angkat tangannya? Oke, coba Kartika lihat ke depan. Apa bedanya? Tahu temannya? Kura-kura punya kaki. Betul sekali ya. Dilihat dari bentuknya dulu. Tadi Kartika bilang kalau kura-kura punya kaki. Beda. Kalau penyu punya kaki, tapi beda bentuk. Ya, kaki dari si kura-kura dia berkuku. Berkuku dia. Kenapa? Karena kura-kura hidupnya di daratan. Sedangkan penyu hidupnya Di air. di laut, ya. Sehingga bentuk dari kaki penyu dia seperti ikan. Fungsinya adalah berenang. Kalau kura-kura kamu lepas di air laut, cengken ya, tenggelam. Saya pernah lihat penyu
namanya labi-labi, beda lagi nanti lihatin bentuknya ya. Basa Bali bulus kalau nggak salah ya. Kedua bedanya dari tempurung. Cangkang kura-kura itu keras sekali ya, dan dia bisa masuk, kepalanya bisa masuk ini ya, kakinya bisa masuk menghindari diri dari predator. Sedangkan si penyu nggak bisa ya, bukan karena tinggal di laut, tidak ada space atau ruangan untuk badan kepalanya masuk ke dalam ya, itu bedanya. Tapi mereka sama-sama berkembang biak dengan bertelur. Dari segi makanan beda. Penyu apa makanannya? Ikan. Kura-kura? Kura-kura makan langsung sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Jadi mereka berbeda. Pengen lihat penyu? Kamu boleh pergi ke pantai ya, di Mertasari Sanur. Dia lihat apa kamu? Pak, saya siapa yang pernah lihat aslinya? Kalau pengen lihat, kalian bisa pergi ke pantai ya, di Denpasar, di Mertasari. Di sana tuh jalan aja kamu dapat, ada penangkaran penyu di sana. Nah, ini tanaman. Jangan kira hanya hewan saja yang punya perbedaan, tapi mirip-mirip. Tanaman juga banyak. Apa nih? Siapa yang tahu semangka? Ijeman semangka, Gus. Apa nih? Jeruk. Siapa yang tahu jeruk apa? Yang mana jeruk nipis? Tegar. Ini jeruk apa? Nipis. Yang ini? Hah? Jeruk keriting. Bahasa Bali ini jeruk lemu, bahasa Indonesianya nipis. Sama dong, nipis keduanya. Lemon beda lagi. Kalau yang ini sama-sama asam dia. Kalau yang atas biasanya dipakai di minuman. Es kelapa. Es gula. Ini namanya jeruk nipis. Bukan lemon, lemon lebih besar dia. Sedangkan yang di bawah dipakai di mana? Di makanan ya, di sambal. Kalau kalian bikin plecing, sambal sate, lawar, kayak ada ini bahasa Balinya lemu, bahasa Indonesianya jeruk limau. Ya. Apakah mereka sama? Sama-sama jeruk tapi beda jenis ya, beragam sekali. Selain jeruknya ada nggak? Ada. Coba ada yang marah? Jetona? Oh, ini ada. Ini juga jeruk. Ini juga jeruk. Ya, tapi mereka berbeda. Nah, ada jeruk keriting. Apa ini? Ayo. Bambu dan bambu air. Apa? Mereka mirip tapi berbeda. Apa perbedaannya? Siapa yang bisa? Ayo. Tebu bisa dimakan. Bambu? Kalau tebu biasa diolah jadi apa? Pernah beli es tebu? Gula pasir yang kita konsumsi sehari-hari dihasilkan dari tebu. Ya. Sedangkan si bambu ya kita tidak bisa makan, kecuali anaknya bisa kita makan. Rebung ya, rebung ya. Nah, kenapa mereka bisa bermacam-macam? Ya, yang pertama ada karena yang disebut dengan faktor genetik. Genetik itu gen. Ya, muka kamu Depa sama muka adikmu Idapin mirip. Ya, miripnya ya. Apa
Warnanya gimana? Sama. Sifatnya berbeda. Nah, tapi mukanya mirip kan? Sedikit cuma ada apa? Nah, kenapa bisa mirip? Ada yang tahu? Adik. Karena gen, ya ingatin, genetik itu diturunkan dari siapa? Ibu aja. Orang tua, gabungan darah ibu dan darah kalian. Itu yang menyebabkan darah ibu dan ayah kalian, ya. Itu yang menyebabkan wajah kalian ada kemiripan. Contoh cara Aprila sama kakaknya Mang Krisna. Mirip banget. Kakaknya lagi satu dari sana. Asta. Kayak kembar tiga mereka. Beda ya, Asta sing sibuk anja, sedangkan Aprila sama kakaknya Mang Krisna mirip. Ya. Kenapa? Itu ada faktor genetik. Coba, siapa yang pernah lihat anak kucing? Pernah? Ada yang pernah lihat kucing beranak? Pasti bulu anaknya mirip kayak induknya. Kalau beda berarti dia diambil dari induk pejantannya. Ya, induknya urin, panaknya urin masih kembaran. Ya. Ini polensnya berarti dia ngambil gen dari induk pejantannya. Oke, paham lah belajar? Lahirkan. Juk. Ya. Nah, contoh lihat depan anak. Tingkatan gen itu mencerminkan perbedaan variasi. Deva fokus ke depan. Ya. Dalam satu spesies yang sama. Artinya apa? Contoh, pinjam yang tadi. Silakan ke depan. Bawa apel kamu. Bawa jeruk kamu. Saya yang beda. Ini mana? Ya. Apel dengan apel. Oke, lihat dulu anak. Edengin setimpal. Ini apel apa? Uji. Ini apel? Sama-sama apel, tapi mereka berbeda. Kenapa bisa berbeda? Faktor gen. Karena mereka sama-sama dari satu spesies yang sama-sama buah apel. Kalau yang ini, coba tunjukkan ke depan. Ini sama-sama jenis sitrus ya, tapi berbeda. Ada yang hijau, semage bahasa Balinya. Kalau ini disebut dengan jurunggo. Ya. Ya, kenapa bisa berbeda? Ini karena gen. Di satu jenis spesies yang sama, tapi ada variasi yang berbeda-beda. Apa contohnya lagi? Dan yang ngawur ya. Darmadi sering sekali ngawur belajarnya ya. Darmadi sering dia seperti itu belajarnya. Nah, tak boleh ya. Yang dimaksud gen satu jenis yang sama, satu spesies yang sama, tapi beda variasi. Contoh, alpukat, enggak beda. Alpukat dengan alpukat, tapi beda variasi. Ya, ada alpukat yang kecil, ada alpukat yang besar. Timun, ada timun yang kecil-kecil, ada timun yang Siapa pernah lihat jepun? Jepun ada berapa warna? Satu jenis pohon kan, sama-sama jenis jepun Kamboja, tetapi beda warna. Itu didasarkan karena faktor gen. Silakan duduk. Nah, contohnya kayak ini ya anak, pisang. Ya, banana, biu. Ada banyak jenis pisang. Ada pisang tanduk, pisang raja, pisang susu. Berbeda-beda, beda bentuk, beda rasa, beda warna. Ya, tapi mereka tetap satu jenis yang sama. Oke, yang pertama tingkat apa anak-anak? Tingkat apa? Tingkat apa? Oke. Gen diturunkan dari orang tua. Kalau di tanaman dari induknya, ya dari pohonnya. Yang kedua, fokus. Nah, ini contohnya ya. Ini padi. Pernah lihat padi? Padi, kenapa bisa ada merek-merek beras yang berbeda-beda? Ya karena ini
variasinya. Ada jenisnya rojo lele, contoh ya. Ada M70D, itu variasi. Padahal ketika dimasak sama-sama menghasilkan nasi, tapi beda variasi. Ada varietas unggul, kelas A, kelas B, kelas C. Ya. Kalau di hewan, contohnya anjing. Ini anjing. Yang ini apa nih? Tahu? Golden ya. Kalau ini Pitbull ini. Pada nih. Chihuahua ya. Nah, sama-sama berjenis satu spesies ya, tetapi beda variasi. Ya, ini ditimbulkan karena kalau induknya golden, anaknya pasti sing mungkin induknya golden, anaknya chihuahua. Ya. Atau induknya chihuahua, anaknya pitbull, bisa. Genetik itu tidak bisa seperti itu ya. Makanya kamu punya nanti kalau tes DNA ya harus sama dengan bapak dan ibu. Ya. Kalau beda berarti ya. Masa kalau kamu kekurangan darah, maka orang tua lah yang pertama kali bisa mendonorkan darah. Belum tentu. Diambil darahnya harus sama, baru dimasukkan ke tubuh. Lanjut. Yang kedua, keragaman tingkat spesiesnya. Coba, keragaman tingkat spesies mencakup variasi antar spesies. Berbeda dari spesies. Contoh, harimau dengan gajah. Kan beda jenis. Kalau di sini di buah-buah kalian yang mana? Nah, ini ya. Alpukat dengan apel, beda jenis. Nggak bisa kamu silangkan. Biar alpukat rasa apel, biar apel bentuk alpukat, nggak bisa. Ya. Kemudian, nih. Mangga dengan ini. Fokus dulu deh, Pak. Ini beda spesies, berbeda jenis ya. Melena. Kalau di jus bisa, tapi kalau di steak nggak bisa. Nah, keragaman tingkat spesies ini perbedaan antar jenis hewannya, spesiesnya. Contoh, harimau dengan gajah, apakah sama? Buaya dengan biawak, mirip tak? Beda. Ya, itu antar spesies. Apalagi coba sebutin? Kucing dengan anjing, kucing dengan ayam, berbeda jenis. Itu beda jenisnya, beda spesies. Yang ketiga, nanti ini yang ketiga. Nah, sebelum ke yang ketiga, ya contoh. Nah, ini beda-beda. Ya. Yang ketiga apa? Perbedaan berdasarkan tingkat eko. Sudah berapa kita pelajari? Yang pertama berbeda tingkat gen. Kedua tingkat. Yang ketiga ini ekosistem. Ekosistemnya perbedaan lingkungan hidupnya, tempat tinggalnya melena. Ya, betul, ada yang di subtropis dengan 4 musim. Ada yang di tropis dengan 2 musim. Pohon kelapa kamu tanam di Eropa, nggak mau tumbuh-tumbuh dia, karena beda ekosistem. Ya, penguin kamu ajak di Bali, dia gelijak-gelijak nggak akan bisa. Ya, karena dia beda ekosistem. Siapa tuh? Nah, beda spesies. Contoh, kalau yang di sini ini adalah spesies yang bisa hidup di tempat tropis. Kalau orang hutan kamu bawa ke sini di mana yang tahu? Gurun. Mungkin ada nih orang hutan yang di gurun. Kalau di gurun siapa yang bisa hidup? Nah, apa lagi? Siapa pernah nonton kartunnya Oscar di Oasis? Pernah nonton Oscar di Oasis? Ya, dia bisa tinggal di sana, tapi onta belum tentu bisa tinggal di hutan.
Ya, perbedaan ekosistemnya yang menyebabkan dia tidak bisa tinggal di sana. Contoh, ikan lele hidupnya di mana? Air apa? Air tawar. Kamu masukin dia ke laut sama-sama air, ikan dan dene. Ya, ikan Nemo kamu masukin kolam di Tanjung Saraswati. Mati. Dia tidak bisa hidup karena perbedaan ekosistem tempat dia hidup ya. Nah, jadi di Indonesia ini anak kita patut berbangga. Kita wajib bersyukur. Kenapa? Coba dibaca. Indonesia itu memiliki beragam ya keragaman hayati. Bahkan negara kita dibagi di 3 zona. Nah, ada zona Asiatis, ada peralihan dan Australis. Bukan Australia, Australis. Beda anak. Jadi wilayah Asiatis itu yang ini, yang kiri. Lihat dulu. Yang kiri, yang tengah-tengah peralihan, yang paling kanan Australis. Apa bedanya? Hewan dan tumbuhan yang hidup di wilayah Asiatis itu mirip-mirip dengan hewan yang ada di benua Asia, Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Tapi kalau hewan dan tumbuhan yang hidup di Australis lebih mirip dengan benua Australia di bawah Indonesia. Sedangkan yang ada di tengah-tengah itu campuran dari keduanya. Makanya Indonesia disebut sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, baik itu hewani dan hayatinya. Ya. Dibagi menjadi berapa Indonesia? Apa lihat? Dan ya kita wajib bangga. Nah, ada pertanyaan dulu? Tidak. Sekarang anak akan Pak ajak untuk keluar kelas, mengamati kelas kalian. Ini sudah Pak bagi kelompok ya. Ini kelompok A, boleh kelompok B. Nah, oke, hai. Nanti anak-anak setelah menyimak materi ya, kalian akan Pak bagikan LKPD ini. Ya. 1, 2. Lihat dulu, kayak cara kerjanya. Di sini ada nama siswa. Nama siswanya boleh pakai nama kelompok. Ya. Kelompok A, kelompok B. Nama sekolah kita. Tanggal sekarang. Kondisi cuaca bagaimana? Mendung ya, benang nih. Puji Tuhan, dan waktu penyelidikan lihat jam. Kemudian area yang diselidiki adalah area mana? Sekolah. Apa yang kalian lakukan? Ada 2. Coba lihat dulu. Ada 2. Yang pertama adalah hewan. Anak-anak, halo deh Pak. Kalian dalam kelompok nanti keliling sekolah, kalian amati ada enggak keanekaragaman hewan yang ada di sekitar sekolah. Contoh, kalian lihat ada belalang. Coba kalian cari ada berapa jenis belalang yang ada di sekolah ini. Cari nanti. Ya, kalian tulis. Kalau bisa kalian gambar. Ya. Lihat dulu, nama hewannya hewan apa yang kalian temukan? Tulis. Tulis itu yang bagaimana? Misal, kalian menemukan hewan ayam. Nah, kalian tulis ayam. Pak, kamu lihat ada ayam di sekolah? Ada ayam merah, ada ayam pink, ada ayam biru misalnya ya. Kalian hitung. 1, 2, 3. Jumlah
sebelahnya ada 3 jenis ayam yang berbeda. Ya, kalian tulis. Ayam goreng. Ya, ayam apa kamu lihat? Kalian tulis ayam apa? Ya. Kemudian, nah di sini di bawahnya kalian bisa gambar. Kalau tidak bisa menggambar, oke, tidak apa-apa. Foto. Yang kedua, nah ini, yang flora atau tumbuhan. Nah, sekolah kita banyak sekali tanaman. Ya, kalian lihat, bisa kalian menemukan ada tumbuhan yang sama tapi memiliki corak yang berbeda. Kalian tulis apa nama tumbuhannya. Contoh, ada tanaman apa aja kalian amati di sekolah. Bisa dimengerti dan bekerjanya bersama. Ada pertanyaan? Nama kelompok sini. Nanti absen. Ya, ini hewan. Kalau nggak bisa gambar jangan digambar. Yang ini tumbuhan. Nih, apabila menemukan tumbuhan sama tapi ciri berbeda. Kamu lihat, ada pohon pisang. Di sana juga ada pohon pisang. Beda cirinya, kamu tulis. Kalau sama jangan tulis. Anak-anak, carinya gini ya. Cari tumbuhan atau hewan yang sama, sejenis, tapi dia punya ciri-ciri yang berbeda. Berapa kamu dapat? Bisa dimengerti? Nanti kamu akan mempresentasikan. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas? Jika jelas, silakan bawa anak keluar melakukan pengamatan. Bawa alat tulisnya ya. Hewannya Pak, dulu situ kan satu. Oh iya, Pak, tahu. Oh iya, Pak, tahu. Pak, kalau catat itu apa? Oke, Nek, yang benar. Wah, udah dapat. Gambar ah. Siapa tahu bisa. Nah, ada hujan. Pandai. Tuh, Ben. Nah, sekarang silakan rembuk ya, rembugin. Kita akan presentasikan. Boleh. Boleh. Nah, habis ini anak-anak akan mempresentasikan hasilnya di depan kelas ya. Tanggal berapa sekarang? Mendung itu aja. 12 Januari 2020. Area sekolah saja. Kebun sekolah boleh.
Sudah? Siapa orang putih yang jalan? Waktu sudah habis ya. Ini bawa. Udah Deva, fokus dulu nak. Nah sekarang sebelum kita ke pengecekan, yuk coba anak-anak lihat dulu di depan ada komik. Ya mungkin komik ini akan membantu pemahaman kalian. Yuk coba dibaca, siapa yang mau baca ini dulu? Oke coba bunyikan. Jarang. Kenapa ya? Nah, mereka kira-kira ada di mana ini posisinya? Di pasar ya. Mereka sedang pergi ke pasar dan mereka bergumam. Lihat deh agak hampir semua ya ada di sini. Hanya ikan laut yang kulihat jarang ada. Kenapa ya? Jarang ada belum tentu tidak ada. Ya jarang itu artinya sedikit. Dijawab sama temannya si Aga. Apa mungkin karena daerah kita jauh dari laut ya Banu? Masuk akal enggak? Ya, wilayah yang jauh dari laut, maka mereka akan sedikit sulit untuk menemukan hasil laut. Ya, mana? Laut sama sungai sama Kadeva. Beda itu beda ekosistem ya tadi sudah kita bahas. Nah, jadi perbedaan tersebut diakibatkan oleh apa? Ada 3 faktor tadi. Siapa yang masih ingat? Genetik, ekosistem, apa spesies? Spesies apa spesies? Spesies ya. Jadi pertanyaan dari si Banu benar ya. Apakah karena tempat tinggal kita yang jauh dari pantai? Jawabannya ya bisa sekali ya. Oleh karena itu perbedaan tempat di mana makhluk hidup itu berada menyebabkan perbedaan pula jenis-jenis keragaman hayatnya. Ya, bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Tadi anak sudah melakukan pengamatan. Capek? Ya, oke, kalau tidak kita coba. Siapa yang mau ke depan duluan? Kelompoknya. Presentasikan, sampaikan apa yang kamu temukan. Yuk kelompok B. Oke, yuk kelompok B duluan. Berarti kelompok B ya hewan. B. Pelan-pelan. Yuk, ada ke depan dulu. Kerasin biar dengar apa aja yang dapat sama kamu. Oke, yang pertama apanya? Oke, kamu menemukan ada berapa? Ada 2, anjing apa aja? Oh, berarti berbeda dalam warna bulunya. Oke, ada warna apa tadi? Kelompok A ada menemukan hewan itu juga? Oh, berarti sekolah kita ada keragaman dari segi hewan anjingnya ada 2 berarti. Ada yang warnanya merah, ya apa? Oh, coklat dan oh ya, kalau anjing merah gimana? Yang kedua, apa yang kamu temukan? Oh, mereka menemukan kupu-kupu. Kupu-kupu apa yang kalian lihat? Coba sampaikan apa perbedaannya? Oh, beda warna. Warna apa yang kalian lihat? Ungu apa? Apa ungu? Apa ungu? Ungu, oke. Berarti perbedaan dalam warna. Coba kalau tumbuhannya apa yang kalian temukan? Tumbuhan. Bunga apa? Bunga pacar. Nama bunga pacar? Itu bahasa Bali. Bahasa Indonesianya apa? Pacar. Ya, bunga pacar. Apa beda yang kalian temukan? Apa? Oh, beda warna bunga. Warna apa aja yang ada di sekolah ini? Ungu dan merah. Kelompok A sama? Apa yang kamu temukan? Oh, banyak. Ntar ya, Pak. Ada lagi? Apa? Oh, pohon bunga Kamboja. Apa perbedaan yang di sekolah kita yang kalian temukan? Warna apa aja ada?
Putih. Merah. Yang mana putih? Di mana ada putih? Oh, yang di sana depan kurang lanting. Yang merah? Di kolam latih. Ada lagi? Tidak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok B. Apa? Pohon sabai apanya yang berbeda? Tepuk tangan untuk kelompok B. Kelompok A, yuk silakan ke depan. Habis itu kita games. Yuk, kelompok A, apa yang kalian temukan ketika menyelidiki ayam? Ayam apa yang ada di sekolah kita? Wah, berbeda warna dulu. Ayam coklat, ayam putih. Wah, nanti sekolah kita punya banyak hewan ya. Lagi? Oh, ada anjing sama. Oke, yang lain ada? Oh, berarti cuma itu ya. Ada yang menemukan belalang? Padahal ada banyak tahu. Ya, di pohon ketapang cendana itu ada banyak jenis ulat. Ada ulat bulu. Saya suka makan. Ya, jadi di sana kalian kurang mengamati tadi ya. Kini kalian mengamati timpang-timpang. Lanjut yang kedua. Tumbuhan apa yang kalian temukan? Oh, ada tanaman jahe tapi berbeda warna. Jenisnya berarti ya, ada jahe merah, ada jahe yang biasa. Di mana? Tangan? Kebun kelas 3. Oke, apa lagi yang kalian temukan? Sama berarti ya, jepun merah sama putih. Kaca sama. Ada lagi? Lidah mertua. Tahu yang mana lidah mertua? Lidah mertua tanamannya guncing-guncing itu. Ya, apa beda yang kalian temukan? Beda warna pada satu jenis ya. Ada warna kuning, ada warna hijau. Ada lagi? Apa? Cabai. Oh, sama berarti ya, cabai merah sama cabai hijaunya ya. Ada lagi? Oke. Simbar. Apanya simbar yang berbeda? Emang ini ada simbar? Ada. Nah, berarti kamu kurang mengamati ya. Simbar banyak, kita punya simbar di sekolah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok A. Nanti ya lihat ke lapangan lagi. Oke, gimana anak-anak? Sudah mulai paham ya tentang keanekaragaman hayati? Sudah jelas? Jadi belum? Benar? Oke, berarti Pak ulang Deva lagi ya. Nah, jadi keragaman hayati itu diakibatkan oleh 3 faktor. Yang pertama, genetik, spesies yang berbeda, ekosistem yang berbeda. Nah, supaya itu tetap terjaga, maka kita tidak boleh merusaknya. Ya, kita wajib menjaganya supaya tidak punah. Contoh apa yang udah punah? Harimau Jawa sudah punah. Harimau Bali sudah punah. Harimau Sumatera bersyukur masih langka. Ya. Kita yang di Indonesia ya. Nah, oleh karena itu kita perlu menjaganya supaya tidak punah anak-anak ya. Nah, sekarang supaya anak semakin paham, kita akan bermain ya. Boleh duduk di satu tempat yang sama berkelompok lagi. Siapa yang pernah main ular tangga? Saya. Ayo silakan dekat dengan kelompoknya. Nah, kita akan bermain ular. Nah, ya. Jadi teknis permainannya nanti tiap kelompok bergilir untuk mengundi dadu. Nanti kalian akan jalan. Ya. Lihat dulu. Ketika anak berjalan di sini, ya. Kalau kalian diam di tangga, kalian akan naik. Semakin cepat kalian dapat 100. Kalau dapat ular, kalian turun. Kalau dapat zong, kalian bisa turun lagi. Kalau dapat tanda pertanyaan IPAS, ada soal yang harus kalian jawab berkelompok. Bisa dimengerti anak-anak? Boleh
enggak ya? Oke, Pak, dekatkan dulu ini. Nah, sekarang kita mulai. Dan ada waktu. Kalau dapat soal dan bunyi harus selesai menjawab. Bisa dimengerti? Oke, yuk. Hah? Pilih, nanti di sana ada ABC-nya. Yuk, konsentrasi. Konsentrasi. Yuk, siapa yang mau jadi perwakilan dulu? Nah, perwakilan Su, siapa yang undi pertama sebagai pemain 1, pemain 2? Oke, yuk, main. Yuk, undi dulu, undi. Sut. Sut, nanti siapa yang menang dia jadi pemain 1? Switch dulu. Oke, dah. Sekarang yang pertama mengundi atau mengocok dadu adalah kelompok B. Ya, siapa yang mau pertama? Siapa pertama? Giliran harus. Oke, Deva, boleh. Klik dadunya di sini. Kalian. Nah, oke, kembali dulu lihat. Dapat 2. Nah, ada pertanyaan. Baca bareng-bareng dulu. Bareng-bareng. Yuk, ke depan semua kelompoknya boleh. Ya. Kalau salah, mundur ya. Nah, jawabannya, yuk. Nah, kalau jawabannya benar, kalian stay di sini. Monyong. Tapi kalau jawabannya kalian pilih salah, kalian akan mundur. Nggak tahu kemana dia. Oke, sudah. Sekarang yuk lanjut kelompok yang kedua. Oke, silakan. Jangan sampai dapat zong. Goya zong. Oke, mundur ya. Oke, mundur kamu seperti itu. Nah, yuk lanjut. Ben, siapa sekarang giliran? Yuk, Kir. Nah, yuk bareng-bareng lihat soal. Ingat, ada bunyi bel. 5. Bagus. Lanjut berikutnya. Kelompok ini siapa boleh? Nah. Ya, mundur lagi. Ini nomor 2. Dia. Jadi posisinya dari sini. Pemain 1 di 6, pemain 2 di 2. Ingat, ada zongnya banyak pasti zong. Ayo lanjut ganti. Siapa yang pertama kali sampai nomor 5? Lanjut, cepat. Berikutnya. Boleh keluar dari bangku biar lebih gampang. Oke. Next. Ye. Oke, mundur. Angka 8 kamu. Yuk, lanjut. Nah, yuk, jawab. Yang lain mundur. Kelompok mundur. Mundurlah kamu. Ayo, lanjut. Siapa sekarang gilirannya?
Makanya kerja sama ya. Nah, klik dia jawabannya. Oke, kita lihat. Oh, pemain 1-10. Beda 2 angka ya. Lanjut. Yuk. Klik. Bebas. Oh, benar. Jadi kamu tetap stay. Kalau salah, mundur. Pilih. Tanganmu yang milih. Oh, oke. Next, lagi. Yuk, kita sekarang. Wih, 29. Jangan dapat 1. Endemik, hewan khas Indonesia. Jangan dapat satu. Satu ya, 2 lihat dong. 3. Ya. Cari yang belakang. Jangan ada orang-orangnya. Nah, yang tadi. Boleh yang tadi. Zona-zonanya itu yang mana? Klik langsung nama waktunya. Ayo, lagi dikit. Silakan DUK. Dah, duduk dulu. Hati-hati. Dudukku di sana. Dah, gimana, seru? Seru. Oke ya. Jadi anak tadi sudah belajar tentang keragaman, anak sudah bermain game, sudah evaluasi. Untuk itu di pertemuan berikutnya kita akan bahas kembali. Ya, ada pertanyaan? Ya, jika tidak, yuk pada sana dulu lah. Siapa? Sana. Sama Santi. Om Santi, Om. Oke, silakan istirahat. Ya. Oh iya. Ininya boleh kumpul ya, ayo kumpul. Mau bermain lagi boleh?